Jujur deh, siapa sih yang di sini sama kayak aku, pengen banget atur keuangan, tapi ternyata ada pengeluaran yang tidak terduga. Kayak, wah, kopi enak nih. Wah, tuh kue enak juga tuh. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Campur-Campur bareng aku, Septina. Sebelum ke pembahasan hari ini, aku minta maaf ya kalau misal ada suara-suara dari luar yang ikut ke-record, entah ada suara motor, suara truk lewat. Dan aku juga mau berterima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton podcast aku, menonton konten campur-campur ini. Kalian semua istimewa. Thank you very much. Oke, pembahasan kali ini hari ini kita akan bahas the survival kit orang dewasa yang paling bikin stres, yaitu 3 kebutuhan hidup. 3 kebutuhan hidup itu yang menurut aku yang sering jadi dilema gitu, yaitu uang, cinta, dan makan apa hari ini. Judul episode ini mungkin terdengar konyol ya. Maksudnya, lu pilih mie goreng atau pacaran? Tapi jujur deh, pertanyaan ini tuh gak sesederhana itu. Ini tuh pertanyaan fundamental tentang prioritas dan kesejahteraan kita. Kadang aku mikir, ini udah nabung apa belum ya? Padahal sih pengen banget hemat. Pengen banget kayak nyisihin uang tuh ya kalau paling banter lah 100 ribu. Tapi godaan jajan tuh pasti ada aja. Nah, itu dia perjuangan aku dan kita semua sebagai mungkin golongan-golongan Gen Z. Kita tuh selalu bilang mau budgeting, mau nabung, mau investasi. Tapi kenyataannya, misal gajian tanggal 25, tanggal 28 tuh udah jadi pahlawan kesiangan. Uang tuh cuma numpang lewat gitu aja. Terus kita jadi stres melihat tagihan dan cicilan. Tapi aku yakin sih bahwa teman-teman di sini tuh kayaknya nggak mungkin deh punya cicilan. Mereka cuma bingung nggak punya uang buat jajan. Tapi tetap nggak bisa nahan diri. Dimana meskipun kita kita tuh nggak apa-apa punya uang 15 ribu, yang penting kita bisa ngopi estetik. Atau kita punya uang 20 ribu, kita bisa beli di keranjang online shop kita. Kayak dalam hati tuh gak apa-apa, nanti uang pasti akan datang lagi kok. Nanti uang dicari lagi, yang penting ngopi dulu lah, kita makan dulu lah di kafe. Dan ketika uang kita udah habis, itu kita jadi stres. Dan jujur deh, stres finansial itu menurut aku sumber utama kecemasan yang paling sering banget kita rasakan. Lalu cinta. Menurut aku, cinta itu gak harus sih selalu bahasnya tentang lawan jenis. Gak harus juga selalu tentang pacaran. Menurut aku ini bisa jadi cinta itu hubungan kita sama temen, sama keluarga, atau bahkan sama rekan-rekan kerja. Dinamikanya tuh selalu naik turun. Kadang kita itu ngerasa didukung penuh gitu, tapi seringnya jadi ngerasa kesepian di tengah keramaian. Ini nih yang bikin stres, dimana adanya komunikasi yang gagal. Kita takut bilang gak suka, kita takut bilang butuh bantuan, kita takut bilang aku lagi gak punya uang, aku gak bisa ikut makan di sana. Akhirnya kita tuh takut, jadi akhirnya tuh memendam terus gitu, yang akhirnya itu akan jadi stres yang menumpuk di otak kita. Hubungan yang harusnya itu jadi sumber kekuatan malah jadi sumber kecemasan, karena kita itu terlalu berusaha jadi yang sempurna, terlalu berusaha jadi sempurna di mata orang lain. Kita rela ngeluarin uang kita untuk beli hadiah mahal cuma buat mempertahankan citra bahwa kita itu adalah pasangan yang baik,
atau teman yang baik. Padahal yang paling dibutuhkan itu bukan uang terus gitu, tapi komunikasi terbuka. Kalau komunikasinya terbuka, seru kan ya? Kalau kita itu bisa saling cerita, bisa saling jujur. Karena kadang cuma ngomong kecil-kecilan aja itu udah bikin hati kita lega gitu. Kalau kalian gimana? Kalian pernah nggak ngalamin drama kayak gini? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Terus soal makan, ini tuh pertanyaan klasik ya, yang nggak ada habisnya. Kadang otak tuh selalu berpikiran, enaknya makan yang enak dan murah dari kaki lima, atau makanan sehat tapi bikin dompet nangis. Kalau aku sih seringnya milih jajanan kaki lima ya, soalnya itu udah enak dan cepet. Tapi kadang juga mikir, di pikiran tuh ini sehat gak ya? Tapi kalau kita misal pengen terus-terusan ke resto yang mahal, ke kafe, itu bikin dompet kita nangis juga. Ini dilema yang terjadi 3 kali sehari dalam hidup aku. Atau mungkin ada juga dari kalian yang seperti aku. Kita tahu kita harus makan sehat. Kita harus beli sayur, kita harus beli mungkin salmon, mungkin smoothies. Tapi itu balik lagi ke pikiran kita, mahal gitu. Dan belum lagi butuh waktu effort buat masak. Di sisi lain, kayak mie goreng atau mie rebus yang murah meriah, kalau bahasa sekarang tuh murce, atau cepat saji dan enak luar biasa. Begitu kita scroll resep makanan sehat, 5 menit aja kita udah nyalain kompor buat merebus mie instan. Kenapa sih? Ini tuh juga bikin stres. Karena kita tahu ini tuh bentuk self-sabotage kecil. Kita tahu kita butuh nutrisi, tapi kita tuh memilih jalan pintas demi kenyamanan instan dan penghematan mendadak. Dilema ini tuh mencerminkan betapa sulitnya kita memprioritaskan kesehatan jangka panjang di tengah tekanan hidup sehari-hari. Jadi kesimpulan soal obrolan kita hari ini tentang uang, cinta, dan makan yang bisa kita ambil itu, yang pertama, akui stresnya. Akui bahwa stres finansial dan hubungan itu sumber stres yang nyata dan valid gitu. Gak apa-apa kok kalau ngerasa pusing karena 3 hal ini. Yang kedua, bisa tentukan prioritas sejati, yaitu mulai bedain mana yang benar-benar penting untuk kita. Apakah lebih penting nongkrong di kafe mahal demi citra, atau tidur cukup dan makan makanan yang mengenyangkan. Seringnya kesejahteraan mental kita itu lebih membutuhkan istirahat daripada kemewahan. Yang ketiga, itu komunikasi. Kalau kamu stres karena uang atau hubungan, komunikasiin deh. Coba dikomunikasikan. Berani bilang ke pasangan kamu, maaf, kencan minggu ini kita jalannya ke taman aja ya. Berani bilang ke teman, maaf ya, aku lagi butuh waktu sendiri, aku gak bisa ikut. Komunikasi terbuka itu bentuk self care terbaik buat diri kita. Kita tahu kalau sebenarnya stres itu wajar, asal kita bisa atur prioritas dan ngomong jujur sama orang-orang terdekat. Uang, cinta, dan makan itu memang bikin pusing, tapi jangan sampai kita itu lupa jaga kesehatan mental juga. Ingat ya, gak ada yang sempurna. Kadang gagal ngatur duit, kadang ribut sama teman atau pacar, itu semua bagian dari hidup. Yang penting kita tetap bisa ketawa dan keep moving forward. Itu intinya seperti itu.
Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast pada episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan mental kamu, tetap senyum, dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.